maksudnya sekarang juga emang belum berpikiran untuk menikah atau gimana. Cuman aku tuh banyak Mm-mm. kayak ketakutan pribadi, gimana ya kalau misalnya calon aku nanti keluarganya nggak bisa nerima aku, terus Mm-mm. juga mungkin kayak pasangan kita oke aja, tapi kan kita nggak tahu kan Mm-mm. kayak keluarganya gimana gitu Kak. Jadi kayak Ya, agak-agak takut gitu. Karena kan ini bukan kayak ya sakitnya itu wajar gampang dan gak banget sih. murah. Betul, itu wajar banget sih dan memang psoriasis ini kan nggak cuma kena ke fisik kita ya, tapi mental banget Mental gitu. betul. Dan ya setiap stres kita moodinya lagi muncul, lagi mungkin ada yang PMS juga apa Dia keluar. memicu gitu Iya. ya. Betul. Jadi memang ya kalau misalnya kita memang sudah punya pasangan dan dia alhamdulillahnya mengerti ya. Kemudian kita step selanjutnya adalah pasti kenalan sama pihak keluarganya dia dong ya. Mm. Itu kita memang harus bikin perjanjian gitu ya. Oke. Janjian sama dia, oke, lo udah tahu penyakit gue, lo backup gue ya, no matter what. Pasti gue gitu. Oke. Kalau 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 aku sih gitu. Oh menarik. Jadi Oh berarti ya, kayak dari uh-uh. awal itu misalnya kan emang kita tahu nih Kak, kita tuh emang bakal Mm-mm. membutuhkan budget lebih ya untuk sakit kitanya Yes. aja. Nah, itu Mm, nanti Kakak mm-mm. membicarakan dengan pasangan tuh gimana? Maksudnya bagi dua Kak atau emang beliau yang bayar atau kita yang bayar atau gimana? Oke, karena sekarang kebetulan aku udah ada calon sih lagi, Mm-mm. jadi dan kebetulan dia sangat support aku dan bahkan dia tuh orangnya sangat disiplin mengenai kesehatan. Dan memang that's what I need ya kayaknya karena kan psoriasis tuh kita benar-benar pola hidup ya Pola yang hidup betul. diutamakan gitu ya agar nggak flare bisa remisi gitu. Nah dia sudah sangat mendukung dan karena kita mungkin sudah dewasa ya dan udah pengennya ke jenjang yang serius gitu ya. Mm-mm. Dari awal aku udah bilang perawatan aku tuh nggak murah. Bukan yang ngesel atau gimana ya, but it's the Iya. fact gitu. Tapi ini fakta perawatan aku nggak murah. Merek skincare aku bla 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 pengeluaranku segini, kalau aku ke dokter segini, bajuku mungkin bahannya seperti yang kita tahu kita nggak boleh pakai wool, nggak boleh yang ribet lah ya, lumayan Ribet. gitu. Dan dia juga sudah tahu resikonya. Kalau misalnya dia oke, memang bisa menerima itu, ya kita harus kerjasama gitu. Kalau misalnya sekarang masih karena belum menikah ya, jadi masih tanggungan aku pribadi gitu. Dan kebetulan alhamdulillah aku kerja juga, jadi nggak masalah lah gitu. Cuman nanti kalau misalnya mau menikah, actually aku nggak ada keberatan sebetulnya kalau misalnya harus aku yang provide kebutuhan aku sendiri gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalnya emang suami ngasih, masa nggak ini nerima gitu kan. Jadi ya balik lagi sih keterbukaan secara apa namanya tadi ya, secara pengetahuan fisik gitu ya, penyakit, secara mental dan finansial itu penting banget. Penting banget ya. Ya, apalagi kalau misalnya memang kita udah ada misi dan visi mau nikah, mau hidup sama dia gitu. I think financially open is one of the most important thing gitu. Mm-mm. Jadi pas awal nih sebelum Kak Afi memutuskan untuk Mm-mm. menikah, apakah ada wejangan Mm-mm. dari orang tua kakak gitu? Maksudnya kayak cari pasangan yang gimana atau bagaimana gitu? Karena kan kita misalnya yang Mm-mm. masih sekarang nih bocil-bocil kayak aku gitu-gitu kan kita kayak, Mm-mm. kayaknya nanti orang tua aku bakal ribet banget deh. Pasti kamu mesti cari yang begini, begini, begini. Kamu kan ribet, kamu kan hidupnya nanti bakal susah banget, banyak perobat gini-gininya. Mm-mm. Kalau orang tua Kak Afi sendiri gimana nih? Pas dulu sebelum mau menikah? Oke, sebetulnya orang tua aku sih nggak rewel ya, karena cuman karena ngesyaratin harus seiman, bisa Mm-mm. terima aku dan bisa tahu budayanya gitu ya, dan kerja gitu. Dan kebetulan aku juga kerja dan calon aku, I think it's okay lah. Dan kita financially open gitu. Dan kalau mengenai psoriasis, karena dia sudah mendukung aku banget, itu kelihatan ya. Maksudnya keluarga aku pun udah tahu dia kayak hebohnya kalau nganterin ke dokter, galak Pasti kalau fun aku udah banget. mulai garuk-garuk. Iya, kalau misalnya udah mulai garuk-garuk dia rempong, marahin, jangan garuk-garuk kamu, nanti kayak apaan kulitnya, harus gitu-gitu kan. Dan jadi lebih galak gitu. Jadi Mm-mm. ya sebenarnya kalau orang tua ngelihatnya pasti apapun yang bikin anaknya happy pasti mereka setuju sih. Pasti Apalagi mereka kalau setuju. dia ya mendukung kita dengan pengobatan kita ini gitu. Betul. Ya. Nah, Kak, Mm-mm. jadi flashback lagi nih ke masa-masa awal. Kayak cowok pertama yang Kakak kasih tauin itu, Kakak langsung kasih tahu gamblang atau gimana? Atau pelan-pelan? Awalnya mungkin kalau PDKT sekali dua kali ketemu nggak dulu kali ya. Tapi Oke. lama-lama kalau misalnya pas
udah, wah di sini mau nembak nih gitu kan, sudah tahu Nah, dong ya. Ada ciri-cirinya gitu ya. Oke, ciri-ciri pertemuan ketiga atau betul. keempat mau nembak gue nih gitu. Nah, di situlah mungkin kamu bisa membuat keputusan yang paling tepat dengan ngobrolin gitu. Misalnya di kafe yang cantik, kamu juga memakai baju yang cantik gitu ya, visually amazing. Kemudian kamu cerita, misalnya kamu liatin lah yang memang bisa kamu perlihatkan. Kebetulan ada flare, kamu lihat deh, ini kulit aku kayak ada yang aneh nggak sih? Enggak kok, kamu cantik aja pakai apapun ya, Oh, gombalnya. Enggak tahu ini enggak, gitu kan pasti kayak gitu kan kalau kayak gitu. Semua dilihat cantik aja sama semua dia cantik gitu kan. aja kan, benar. Tapi kan kalau pacaran atau nikah nanti kamu nggak akan lihat aku selalu cantik seperti ini, bener nggak ya? Jadi Betul. ya coba aja kamu harus bilang ke dia bahwa ini jari aku tuh ini selalu gatal, apalagi kalau aku stres gitu. Coba kamu lihat di artikel ini, nah aku tuh punya itu, aku tuh punya psoriasis. Tapi kamu nggak usah khawatir kok kalau misalnya itu nggak nular, karena kan biasanya orang itu jijik dengan kita yang punya penyakit kulit Iya, itu karena pertama mereka nggak tahu bahwa itu iya. nggak menular, Karena secara visual kan ya. memang ngeri ya, Kak, sakit kita gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Betul. Padahal sebenarnya kan kalau dia flare, kalau kita nggak apa-apain, ya nanti dia hilang lagi, Bilang lagi. gitu kan? Ya, jadi cuman pada saat masa dia mau menghilangi inilah yang sangat menyiksa ya. Jadi memang kita harus ya baik-baik kasih tahu itu dan segala macem. Dan I think sih kalau anak muda sekarang mereka lebih terbuka, mereka bisa akses informasi apapun dan harusnya sih ya mereka bisa memahami itulah sekali, dua kali, tiga kali jelasin ya harusnya oke gitu. Dan kalau misalnya memang ternyata jadinya dia nggak nembak kamu, bolehlah nangis sehari, 2 hari, 3 hari, sedih seminggu, udahnya jangan. Kamu get up lagi, kamu semangat Iya, lagi. Berarti karena he's itu not the hanya one akan for you deh. menyusahkan kita aja dengan psoriasis kan, apalagi Yes, stres. Uh, betul. stres dikit kumat lah Dan udah. ya, jangan pokoknya saran aku pokoknya Omat jangan pernah rahasiain atau tutupin yang namanya psoriasis atau eksim ke pasangan. Karena Karena itu itu akan akan jadi bom waktu. Betul. betul, 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 betul. Tuh guys, jadi memang kita tuh harus pintar-pintar aja ya Kak, cari cara nih. Mm-mm. Karena kan pasti masing-masing orang punya caranya sendiri ya untuk kayak Betul. mengutarakan Mm-mm. yang kita sakit atau gimana. Jadi sebenarnya pintar Mm-mm. kalian aja tuh untuk bisa cerita ke pasangan atau ke calon pasangan kalian ini tentang sakit bawaan Mm-mm. kalian gitu. Nah, kalau Kak Visa sendiri sekarang lagi pengobatan apa nih Kak yang Kakak lagi jalanin untuk psoriasisnya? Oke, kebetulan selama pandemi ini stres banget ya, Bu. Karena Yes, aku betul. tuh sebagai Setuju. marketing biasa keliling-keliling gitu ya. Maksudnya aku nggak pernah di Bandung. Aku kan biasanya di Bandung ya. Mm-mm. Jadi biasanya aku nggak pernah di Bandung. Aku selalu keliling Jawa, ke Sumatera, dan segala macem. Tiba-tiba 1 tahun aku nggak naik pesawat sama sekali. Oh, stres banget. Stres banget, stuck di rumah. Iya, jadi kebetulan memang flare dan belum pernah remisi lagi, tapi ya alhamdulillah sih karena kemarin terakhir itu aku sempat ke dokter, salah satu klinik di Bandung, dan akhirnya dia kasih treatment pakai tropikal lagi. Cuman kebetulan karena krimnya udah habis, jadi aku udah nggak pakai lagi. Jadi aku bener-bener usahain cuma pakai pelembab aja sih, gitu. Tapi emang Kalau iya loh aku Kak, sekarang sebetulnya kakaknya nih, lagi remisi atau kakak lagi kumat? sebetulnya sekarang on the way remisi nih. Jadi Oh iya udah bener kakak, mulai aku ngeliat kakak tuh kayak turun. nggak ada apa-apa loh, kayak emang makanya orang tuh bisa lihat Kak Afi kayak wah emang nggak kelihatan Kak ada psoriasis. Kayak Sebetulnya sehat, kalau di ceria aja kepala, gitu ya. iya, karena pakai kerudung mungkin ya. Di kepala Iya jadi kan sebetulnya ada tertutup. sedikit, betul, ada sedikit yang agak gatel ya. Jadi Mm-mm. kulit kepala aku tuh super kering banget. Jadi kadang ya aku udah kebal aja gitu kalau misalnya di salon kayak kak, ketombean nih. Ini kenapa ya? Pakai shampoo apa segala macam. Enggak kayak emang kulitnya gini, biarin aja. Ketawa-ketawa udah aja gitu. Jadi kayak emang aku udah bodo amat gitu. Jadi udah Ya, cuek banget. karena banyak kan Mm-mm. orang-orang yang jadinya masukin ke hati gitu kan, Kak, ih kenapa sih orang Iya, nanyain aku? Itu kan betul. padahal harusnya ya udahlah, emang udah tahu konsekuensinya. Kalian pergi ke tempat yang umum, pasti kan mereka nggak tahu, pasti Mm-mm. kepo. Ya, jadi ya emang harus Iya, terima konsekuensi. ya, I know it's hard gitu. Ini juga Mm-mm. sangat sulit buat aku pertamanya gitu untuk bersikap bodoh amat itu gitu. Cuman karena aku memilih kedamaian hati dan ketenangan jiwa ya untuk sekarang. Jadi aku lebih memilih mengesampingkan hal-hal seperti itu dan aku lebih fokus sama apa yang bisa aku capai aja gitu. Jadi Apa kalau ya? misalnya memang
lagi kering, banyak ketombe turun, ya udah bersihin aja. Terserah orang mau liat gue ketombean atau apa, yang penting gue makan sendiri, gue bayar sendiri, ya udah nggak ada urusan Nggak gitu. ada urusan. Kecuali kalau misalnya memang itu sudah takutnya membuat orang nyaman, balik lagi tadi kayak di kehidupan profesional gitu ya, di keluarga dan segala macam, itu mungkin jadi kita harus hemat energi juga, nggak semua orang harus kita jelasin Mm-mm. gitu. Kita harus pilih juga siapa yang worth it our time untuk dijelaskan tentang psoriasis sama Jelasin, yang iya enggak. betul 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 betul. Mm-mm. Karena tiap orang ketemu terus dia nanya terus kayak, aku tuh psoriasis tahu gini gini gini. Terus kayak 100 orang ke depan kamu akan ini lagi, kamu harus jelasin. I think it's susah banget Iya gitu susah. kan. Jadi ya kita harus pilih-pilih juga siapa yang harus kita jelasin. Jadi siapa yang worth memang penjelasan kita sama yang Iya. ya udah sekilas doang sih ya Karena nggak udah semua orang, gitu. karena ada juga orang, aku pernah juga dapet DM, jadi dia tuh udah jelasin panjang lebar, ternyata orang ini tuh cuma mau Mm-mm. ngorek informasi untuk ngomongin dia ke temennya lagi. Jadi kayak, Nah, nyesel, dia bilang nyesel banget kak, aku ceritain gini-gini, akhirnya aku udah jadiin bahan gosip. Ya, jahat banget sih ya kak. Maksudnya kita udah ya effort emang lebih. emang Heeh. ya betul. Udah Jadi ya effort lebih cerita, diomongin. makanya Mm-mm. gitu. Nah, Apalagi kalau seru misalnya sih. dengan ada Jadi, risiko seperti itu. Mm-mm. ya, seru sih, maksudnya jadi akhirnya aku jadi ada kayak bayangan gitulah Kak supaya lebih nggak takut karena aku jujur Mm-mm. takut gitu untuk mencari karena sekarang aku emang ada pasangan tapi emang bukan orang Indo. Karena aku selalu mikirnya orang Mm-mm. Indonesia mungkin karena edukasi psoriasisnya kurang, aku jadi minder. Aduh, nggak mau cari cowok Indo takutnya dia nggak bisa nerima aku ataupun keluarga nggak bisa nerima aku. Cuman dari setelah dengan Mm-mm. cerita kakak, aku jadi ada ya harapan secercah lah nanti ada lelaki yang dan juga keluarganya yang bisa menerima gitu kan kita dengan kekurangan kita. Oh, iya pasti. Pokoknya siapapun yang mencintai kamu pasti mau menerima kekurangan kamu, mau kamu Kekurangannya. apapun. Iya, pasti mau gitu. Jadi jangan takut dan justru kalau kata calon aku ya, dia bilang justru karena kamu ya sorry cuman aku tuh kebetulan single parent. Kemudian aku juga punya apa psoriasis, punya eksim katanya justru justru kamu wanita hebat, justru kamu kuat bisa menangani semuanya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya di sini yang perempuan yang mungkin sedang struggling ya dengan dirinya, dengan jati dirinya, kamu tuh kuat loh, kamu tuh pejuang, kamu tuh hebat. Justru kamu nilainya lebih dibandingkan yang lain gitu. Dengan kamu hidup bisa dikasih cobaan kayak gini ya berarti Tuhan menganggap kamu tuh bisa gitu menghadapinya gitu. You are the chosen one loh gitu. Cuman Ya. balik lagi santai nggak nih kau menghadapinya dan segala macam gitu. Mungkin aku terlihat santai, tapi sebetulnya ada juga dark days di mana aku juga sedih, kesel, capek gitu ya. Kok nih gatel nggak hilang-hilang, kok nih kayaknya gini-gini terus, nggak remisi-remisi dan segala macam gitu. Tapi yang paling penting setelah itu kita semangat lagi gitu, kita ceria lagi sih gitu. Nah, terakhir nih Kak, jadi untuk menutup Mm-mm. ya sharing kita kali ini, aku Mm-mm. minta Kakak kasih tips gimana sih untuk semua sahabat-sahabat psoriasis yang mungkin sampai hari ini belum bisa nih menerima dirinya dan juga kekurangan dengan Oke. psoriasis dan Mm-mm. juga tips gimana mungkin sedikit aja untuk bisa lebih percaya diri dan juga mau terbuka dan nggak mau gimana ya nggak malu untuk mengakui Mm-mm. sakitnya dan juga memberitahukan kepada pasangannya gitu. Oke, yang pertama, sebenarnya ini berdasarkan pengalaman aku aja ya, aku bukan expert Iya, di bidang psikologi or anything boleh gitu boleh ya. boleh. Iya. Sepengalamanku, yang pertama pasti kita harus terima diri sendiri dulu, gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu kekurangan kita, kelebihan kita, dan bagaimana sebetulnya karakter kita gitu ya, maka orang pun akan tidak akan melihat karakter kita yang kuat gitu. Orang yang ada hanya akan kasihan, bukan kagum gitu ya. Setelah kita bisa menerima diri kita dengan punya psoriasis, eksim atau apapun itu, pada saat kamu menjelaskannya kepada orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu pedulikan gitu ya, pasti mereka juga akan merasakan emosinya gitu, bahwa memang kamu hidup dengan psoriasis, dengan eksim, tapi kamu tetap bisa hidup dengan normal. Bahkan kamu mungkin punya kepribadian yang fun gitu ya. Kamu tidak terlihat sakit. Oh, dia ternyata punya psoriasis sama eksim nih, tapi kok kayaknya fine-fine aja, kok kayaknya ceria-ceria aja. Berarti temanku yang lain yang punya psoriasis dan eksim juga sama nih kayak dia. Nah, gitu. Jadi radiates positive energy.
Terus yang ketiga sih memang ini tahap yang menyakitkan ya. Cuman psoriasis dan eksim ini bisa jadi salah satu seleksi alam ya, maksudnya faktor seleksi alam yang mana kalau misalnya kamu lagi di satu tahap dengan seseorang dan mereka tidak bisa menerimanya ya, atau malah cenderung jadi jijik atau jadi membuli kamu atau malah jadi membuat alasan untuk bisa menyakiti kamu, I think it's time to let him go atau let her go kalau temen ya. Jadi kayak udahlah, manusia masih banyak, ikan di laut masih jutaan, kita bisa cari lagi cinta yang lain ya. Jangan bikin diri kamu selalu sedih karena satu orang yang gak bisa nerima diri kamu. Karena memang sudah takdirnya kita dan psoriasis dan eksim ini adalah satu bagian gitu. It's part of me. Pertama terima itu dulu, nanti kamu akan hidupnya enak. Nanti kamu akan cuek. Kalau misalnya udah bisa sampai di level bodo amat, I think kita akan bisa punya kedamaian, ketenangan yang kita cari gitu. Tinggal bagaimana nanti kita memperlakukan psoriasis dan eksim itu di diri kita sendiri gitu. Jadi faktor luar ya udah nggak terlalu pengaruh gitu. Dan mungkin tadi untuk yang ke keluarga calon ya. Jadi ya jelaskan perlahan-lahan. Ya dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang sopan ya, bahwa ini tidak menular dan pastikan bahwa kamu bisa handle ini gitu. Ya, yakinkan bahwa memang ini tidak merubah diri kamu gitu. Diri kamu tetap jadi diri yang sama kok meskipun kamu punya psoriasis dan eksim. Gitu. Paling itu aja sih dari aku dan semoga kita semua bisa mencapai tahap bodo amat tadi. Amin, amin, amin. Semoga kita semua bisa selalu cepet-cepet lagi ke masa remisi, bahagia terus, dan bisa yang belum bisa menerima psoriasis bisa segera menerima psoriasisnya. Dan pokoknya semua sehat-sehat selalu. Aduh, makasih banyak Kak Afi. Sama-sama. Aku senang banget bisa sharing-sharing sama kakak, berbagi pengalaman tentang psoriasis dan juga relationship. Jadi, thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Makasih banget Kak Afi udah mampir di channel aku. Ya, sama-sama Odi. Di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.